Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Amsyah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana di sini saya akan memberikan sebuah project assessment dari scale on grid solar PV untuk software PV-SYS. Nah, di sini kita sebagai seorang engineer suatu perusahaan pembangkit listrik tentunya, kita diminta untuk melaksanakan desk studi menggunakan software PV-SYS untuk mencari satu potensi PLTS di Indonesia dengan kapasitas 10 MW AC. Sebelumnya kan telah kita pelajari tentang basic-basicnya. Sebelum masuk ke PV-SYS, ada baiknya kalian mengetahui tentang basic-basicnya. Kemarin kita mempelajari tentang yang pertama itu solar orientation, di mana pada panel surya itu terdapat hal-hal penting seperti tilt atau kemiringan, sehingga irradiation yang diterima suatu panel itu maksimal diterima oleh si panel, sehingga output yang dihasilkan juga maksimal. Juga kita juga membahas tentang azimut, di mana azimut merupakan bagaimana suatu panel itu menghadap ke utara atau ke selatan. Jika wilayah pada potensi wilayah yang kita tentukan itu berada di atas khatulistiwa atau di utara, itu baiknya untuk panelnya menghadap ke selatan. Nah, adapun kita mempelajari tentang jenis-jenis dari panel surya itu sendiri, ada monokristalin, polikristalin, dan thin film. Kemudian kita membahas tentang inverter, bagaimana output dari inverter. Kemudian kita membahas AC DC ratio. Nah, ini penting, kita kan akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, sekarang kita diminta untuk membangun suatu pembangkit listrik tenaga surya dengan minimum 10 MW AC. Nah, di sini ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu minimum GHI-nya 1700 kWh per meter kuadrat. Kita bisa mencari referensinya di Global Solar Atlas Info, seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa resource dari suatu PLTS itu bisa kita cari di SolarGIS ataupun Solar Global Solar Atlas untuk versi free-nya. Di sana terdapat beberapa parameter seperti GHI, DNI, ataupun tilt dan azimutnya berapa. Dan masih banyak lagi sebenarnya fitur-fitur dari Global Solar Atlas, walaupun tidak selengkap dari SolarGIS yang versi berbayarnya, namun cukuplah untuk kita mendapatkan resource yang kita perlukan. Oke, selanjutnya adalah bagian B. Pastikan ketersediaan lahannya mencukupi lokasi tersebut. Nah, pada saat ini kan pada project assessment ini kita disuruh mencari suatu potensi yang ada di Indonesia. Itu kita cari yang pertama kan GHI, kemudian setelah dapat GHI-nya pada wilayah tertentu, kita petakan menjadi wilayah dengan base plastik, yaitu 1 MW peak itu setara dengan 1 hektar. Jadi 1 hektar itu menghasilkan energi sebesar 1 MW peak. Itu adalah base praktik yang kita gunakan. Kemudian sebagai alat bantu, kita menggunakan Google Earth Pro. Nah, Google Earth Pro ini merupakan peta di mana kita akan melihat apakah lahan itu sesuai, apakah ada air ataupun ada objek-objek lainnya, sehingga lahan dari yang kita tetapkan di awal itu sesuai ataupun benar-benar bisa dibangun nantinya. Oleh karena itu kita menggunakan Google Earth Pro. Kemudian kita masuk ke peta ESDM. Nah, peta ESDM ini merupakan peta kita menggunakan peta ESDM untuk sistem ketenaga listrikan, di mana untuk mengetahui jalur transmisi paling terdekat dengan wilayah yang kita bangun, sehingga untuk pendistribusian dari PLTS dari potensi wilayah yang kita tentukan itu sangat maksimal, sehingga menekan pembiayaan untuk transmisi dari listriknya. Sehingga kalau bisa kita mencari yang dekat dengan gardu induk ataupun saluran transmisi, sehingga kabel yang kita gunakan itu tidak
terlalu membengkak dalam pembiayaannya dan bisa menghemat dari segi pembiayaan yang kita bangun. Kemudian adalah peta kawasan hutan, di mana peta kawasan hutan ini digunakan untuk mencari kawasan-kawasan hutan yang mungkin itu bisa terlindungi ataupun konservasi dari Menteri Kehutanan. Jadi bisa sebenarnya untuk membangun sebuah PLTS pada kawasan konservasi, akan tapi untuk regulasinya sangat rumit, sehingga kita bertindak sebagai engineer untuk membangun sebuah PLTS pada kawasan konservasi tersebut kuranglah untuk dilaksanakan. Jadi kita harus memilih apakah kawasan itu termasuk kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi. Jadi kita kalau bisa memilih kawasan yang tidak termasuk ke dalam kawasan hutan lindung. Kemudian untuk part B ini merupakan satu kesatuan. Jadi kita harus gabungkan menjadi potensi yang paling baik. Dari segi wilayahnya, yang pertama kan harus dekat dengan gardu induk ataupun itu. Kemudian wilayahnya juga bukan wilayah yang dilindungi. Kemudian kita masuk ke bagian C, di mana kita menyesuaikan lokasi dan referensi dari internet seperti ambient temperaturnya bisa kita dapatkan datanya dari BMKG ataupun resource yang kita dapatkan dari Global Solar Atlas seperti tilt, azimuth. Kemudian sistemnya kita pemilihan teknologi PV-nya dan inverternya berdasarkan mungkin tier 1, karena PV modul yang tier 1 itu kan sudah baik dalam segi efisiensinya, seperti banyak sekali website yang memberitahukan tentang PV yang kualitasnya sudah tier 1. Begitu juga dengan inverter. Nah, losses ini karena dalam PVSys itu masukkan beberapa parameter losses, di mana parameter losses ini kita akan masukkan nantinya sesuai apa yang saya pelajari waktu saya ikut kelas. Sekarang yang ke D. Nah, kita menunjukkan dalam laporan input, asumsi dan referensi yang digunakan, serta menghitung dari kapasitas capacity factor P50 dan P90 untuk PLTS pertama dengan rumus energi yield dalam megawatt hour dibagi dengan kapasitas terpasang dari PLTS megawatt peak dikali 8760 dalam 1 jam. Oke, saya kira ini adalah deskripsi dari project assessment yang akan kita laksanakan pada video selanjutnya, di mana kita memang bertindak sebagai seorang engineer untuk membangun PLTS di suatu potensi wilayah yang ada di Indonesia dengan mencari beberapa resource dari Global Solar Atlas dan Google Earth untuk memetakan. Kita juga mencari wilayah yang dekat dengan gardu induk sehingga transmisinya akan mudah. Kemudian kita juga mencari kawasan yang bebas dari kawasan hutan sesuai dengan Menteri Kehutanan, bisa kita buka di website ini. Saya kira sini saja untuk pemaparan project assessmentnya. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Oke, terima kasih.